Halo pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Wayu Sidarta dalam program Fibis Weekly Sentiment IHSG, di mana kita akan membahas bagaimana potensi pergerakan IHSG untuk pekan ini selepas libur panjang Bursa Saham Indonesia pada pekan lalu dalam rangka merayakan Hari Raya Lebaran. Sebelumnya kita akan mereview dulu bagaimana performa dari Bursa Saham Indonesia pada 2 pekan yang lalu. Dapat dilihat bahwa secara umum pada 2 pekan yang lalu Bursa Saham Indonesia ditutup melemah, di mana IHSG tercatat turun sebesar 0,39% ke posisi 4.640,781. Sementara itu untuk indeks saham-saham blue chips yaitu indeks LQ45 juga tercatat turun sebesar 0,28% ke posisi 774,944. Secara sektoral dapat dilihat performa Bursa Saham Indonesia cukup mix, di mana pelemahan yang paling signifikan dialami oleh sektor pertambangan, yakni turun sebesar 3,32%. Sementara untuk sektor aneka industri justru berhasil mengalami penguatan yang cukup signifikan sebesar 3,1%. Selanjutnya kita akan melihat faktor fundamental apa saja yang berpotensi mempengaruhi pergerakan IHSG pada minggu ini. Untuk minggu ini tampaknya sentimen negatif cenderung lebih dominan. Fundamental negatif yang pertama tampaknya datang dari kembali meningkatnya spekulasi bahwa The Fed akan mulai menarik program stimulusnya paling cepat pada bulan September 2013 mendatang. Sementara itu untuk fundamental negatif yang kedua tampaknya datang dari rilis data ekonomi Jepang di awal minggu ini. Pertumbuhan ekonomi Jepang untuk periode kuartal kedua tahun 2013 tampaknya tidak sesuai harapan para investor. GDP Jepang untuk kuartal kedua tahun 2013 dilaporkan hanya bertumbuh sebesar 0,6% atau di bawah proyeksi sebelumnya sebesar 0,9%, sekaligus menurun dibandingkan periode sebelumnya sebesar 1%. Sementara itu untuk fundamental positif, yang pertama adalah bahwa meningkatnya spekulasi penarikan stimulus The Fed sebenarnya didasari oleh indikasi membaiknya perekonomian di Amerika Serikat. Pada pekan lalu dapat dilihat bahwa beberapa data ekonomi dari Amerika Serikat hasilnya cukup memuaskan. Seperti yang pertama adalah data ISM Non-Manufacturing PMI yang dilaporkan meningkat menjadi 56 dari periode sebelumnya sebesar 52,2. Sementara defisit perdagangan dari Amerika Serikat juga menurun menjadi 34,2 miliar US dollar dibandingkan periode sebelumnya yang defisitnya mencapai angka 44,1 miliar US dollar. Sementara itu yang terakhir adalah data klaim pengangguran Amerika Serikat dilaporkan sebesar 333.000, sedikit meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 328.000. Namun angka tersebut masih di bawah proyeksi sebesar 336.000. Fundamental positif yang kedua datang dari sentimen positif laporan keuangan emiten dalam negeri untuk periode semester pertama tahun 2013, di mana tampaknya sudah cukup ramai emiten yang telah melaporkan kinerja keuangannya. Dapat dilihat tabel berikut yang menjadi perhatian adalah sektor perkebunan dan sektor properti, di mana dapat dilihat bahwa kinerja keuangan dari emiten-emiten perkebunan secara umum cukup buruk, di mana secara umum laba bersih untuk semester pertama tahun 2013 merosot cukup signifikan dibandingkan laba bersih tahun 2012. Lalu untuk emiten properti sendiri dapat dilihat kinerjanya secara umum cukup positif. Contohnya seperti PT Kawasan Industri Jababeka yang laba bersihnya meningkat signifikan sebesar 280%. Sementara itu untuk beberapa emiten konstruksi juga tampak secara umum telah melaporkan kinerja yang positif untuk periode semester pertama tahun 2013. Selanjutnya, beberapa event atau data penting yang perlu diperhatikan pada minggu ini antara lain yang pertama dari Amerika Serikat adalah data core retail sales dan retail sales yang akan dirilis pada hari Selasa, lalu data klaim pengangguran serta data Philly Fed Manufacturing Index yang akan dirilis pada hari Kamis, lalu juga data building permits dan preliminary UEM consumer sentiment yang akan dirilis pada hari Jumat. Sementara dari Eropa juga akan dirilis data Jerman ZEW Economic Sentiment pada hari Selasa serta data French preliminary GDP serta data Jerman preliminary GDP yang akan dirilis pada hari Rabu mendatang.
Selanjutnya untuk melihat lebih jelas bagaimana pergerakan IHSG, mari kita lihat chart berikut ini. Dapat dilihat bahwa secara teknikal IHSG saat ini tampaknya masih berada dalam pola yang konsolidatif dengan resistance yang kuat di kisaran 4.820 dan support di kisaran 4.500 dan 4.360. Dengan demikian tampaknya IHSG sementara ini masih sulit untuk melewati kisaran tersebut. Seiring dengan meningkatnya spekulasi penarikan stimulus The Fed, tampaknya untuk minggu ini IHSG cukup berpeluang untuk melemah menuju support di kisaran 4.500. Baik, kesimpulannya secara fundamental tampaknya saat ini kondisi bursa saham Indonesia cenderung bearish akibat meningkatnya spekulasi penarikan stimulus The Fed. Sementara secara teknikal tampaknya IHSG juga cenderung berpotensi melemah menuju support di kisaran 4.500. Baik pemirsa, demikianlah Fibis Weekly Sentiment IHSG untuk kali ini. Bersama saya Wayu Sidarta, selamat berinvestasi dan salam Fibis.